Judulnya atau topiknya adalah IR in Everyday Life. HI dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita coba buktikan bahwa Anda sudah bersentuhan dengan banyak fenomena HI di sekitar Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa HI itu relevan loh sebagai sebuah ilmu. Oke, ini agenda perkuliahannya, fenomena HI itu apa yang dimaksud dengan fenomena HI, dan bagaimana sifat dan kompleksitasnya. Lalu kemudian yang kedua, Anda akan coba diajak untuk bisa membedakan yang mana yang isu HI, yang mana yang bukan isu HI. Dan kita akan lihat HI dalam keseharian, bagaimana fenomena HI dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lionel Messi, seorang pemain sepak bola dari Argentina yang membela klub Spanyol FC Barcelona, menjadi penentu kemenangan timnya melawan tim dari Inggris Manchester United yang dilatih oleh Sir Alex Ferguson, bangsawan berkebangsaan Skotlandia, dalam pertandingan final Liga Champions Eropa 2011. Dalam pertandingan yang dipimpin oleh wasit Viktor Kasai yang berasal dari Hungaria, pada menit ke-54, Messi mengecoh bek asal Serbia bernama Nemanja Vidic serta menendang bola Adidas produksi perusahaan aparel dari Jerman yang diproduksi di Vietnam ke gawang yang dijaga oleh mantan kiper tim nasional Belanda Edwin van der Sar. Dengan kemenangan 3-1, Barcelona membawa pulang trofi perunggu buatan pengrajin dari Swiss yang diserahkan langsung oleh Presiden UEFA asal Prancis Michel Platini. Trofi tersebut lalu diarak keliling kota Barcelona oleh para pemain yang menggunakan t-shirt Nike buatan Amerika Serikat bertuliskan Champions dengan menggunakan bis double decker produksi Jerman. Satu kejadian yang kemudian melibatkan aktor-aktor yang sifatnya lintas batas negara. Dan itu yang disebut sebagai HI. Sebagai sebuah fenomena ya. Kalau ada fenomena itu bisa dibilang sebagai kejadian, di mana kejadiannya tadi ada interaksi yang melibatkan aktor yang sifatnya lintas batas negara. Itu bisa dibilang sebagai hubungan internasional. So, apa itu hubungan internasional? Kalau kita gali dari kamus, kita mungkin bisa penggal ada dua kata utama di sana. Ada hubungan, kemudian ada internasional. Hubungan itu diartikan sebagai interaksi antara dua aktor atau lebih. Jadi harus ada interaksinya. Dan internasional bisa saja refer kepada antar bangsa atau kelompok individu yang tinggal di wilayah yang berbeda, atau antar negara berdaulat, atau yang sifatnya mengglobal atau mendunia, dan atau lintas batas negara. Itu bahasa kamus, tapi dari sana kita bisa dapat guidance, oh HI itu adalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari buku, secara konseptual apa itu HI, setidaknya ini ada dua pengertian yang bisa dibilang saling melengkapi satu sama lain atau malah berkembang, bisa dibilang seperti itu. HI sebagai sebuah ilmu itu lahir pada tahun 1919. Kalau Anda lihat sejarah lagi 1919, kenapa? Karena 1918 baru selesai Perang Dunia Pertama. Setelah itu kemudian muncul ilmu namanya hubungan internasional, di mana di Inggris, di Wales pada waktu itu. Dan tujuannya apa? Supaya perang dunia pertama yang sangat menyakitkan atau yang disebut sebagai The Great War itu nggak kejadian lagi. Itu tujuan HI dibentuk. Dan ini ketika dibentuk sifatnya sangat tradisional, dia berada di bawah ilmu politik. Jadi HI itu anaknya ilmu politik yang concerned with relations between nations. Concernnya adalah atau perhatiannya studi hubungan antar negara, dan fokusnya biasanya adalah kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara. Ya, HI dulu itu ketika baru lahir, fokusnya adalah state sebagai aktor dan bagaimana state berhubungan dengan state lainnya. Dan ini bertahan mungkin sampai masa pertengahan Perang Dingin, di mana aktor yang dianggap sebagai aktor HI itu cuma negara. Tapi ini berkembang lagi, khususnya ketika masa pasca Perang Dingin,
di mana ada aktor-aktor lain yang kemudian ikut bermain. Tapi tetap dia anaknya ilmu politik. Itu yang kemudian membedakan antara international relations dengan international affairs. Kalau studi tentang international affairs, kalau Anda ambil di luar sana, ada di Indonesia saya nggak tahu ada yang ada program studi tentang international affairs atau tidak. Tapi kalau di luar negeri, di Inggris atau di US atau di Australia itu ada international relations, ada international affairs. Itu dua yang berbeda. Kalau international affairs itu sifatnya multidisipliner, di mana studi yang aspek internasional dari ilmu-ilmu lain, itu studinya. Jadi dia bukan anak dari ilmu politik, tapi dia mengkaji aspek internasional dari ilmu-ilmu lain. Contoh misalnya ada ekonomi internasional. Jadi aspek internasional dari ekonomi, atau ada hukum internasional, aspek hukum dari aspek internasional dari hukum, atau bisnis internasional, komunikasi internasional dan sebagainya. Itu international affairs. Sedangkan kalau international relations itu anaknya ilmu politik yang kemudian cukup dekat juga dengan ilmu-ilmu lain kayak misalnya ekonomi, history, law, sosiologi dan sebagainya. Tapi basicnya adalah political science. Jadi kalau misalnya orang HI belajar tentang hukum internasional, bukan hukumnya yang akan dibahas, tapi aspek politik dari hukum tersebut. Contohnya misalnya kayak kenapa sih negara A dan negara B sepakat untuk bikin treaty X misalnya. Kalau orang hukum biasanya ngomongin tentang aspek hukumnya, pasal per pasal dan sebagainya. Kalau anak HI nggak ngebahas itu, tapi yang dibahas adalah aspek politiknya. Ekonomi internasional pun juga ada yang namanya ekonomi politik internasional. Aspek politik dari ekonomi internasional seperti apa? Kenapa negara berdagang dengan negara lain? Kenapa ngasih embargo kepada negara lain? Dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini evolusi berikutnya dari HI. Pengertian yang kedua tadi, studi tentang hubungan antara negara dengan negara lain atau dengan aktor lainnya seperti organisasi internasional atau entitas subnasional yang berada di negara lain. Bisa saja birokrasi, bisa saja political parties, bisa saja NGO, bisa saja MNC dan sebagainya. Dan international relations related to a number of other academic disciplines including political science, geography, history, ekonomi, law, sosiologi, psikologi, filosofi, dan sebagainya. Terkait dengan keilmuannya nanti 2 minggu lagi kita akan bahas terkait dengan HI ini. Tapi intinya seperti itu, hubungan bisa saja hubungan antar negara dengan negara, atau antara negara dengan aktor non-negara, atau malah antar aktor non-negara dengan aktor non-negara lain yang sifatnya lintas batas negara. Itu bisa dikategorikan sebagai fenomena HI. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini adalah checklist buat Anda ketika mau ngecek sebuah fenomena itu HI atau bukan. Yang pasti, yang pertama adalah ada aktivitasnya. Kalau nggak ada aktivitas berarti dia bisa dibilang bukan fenomena. Jadi ada kejadiannya. Lalu kemudian kejadiannya tadi melibatkan aktor yang ada. Aktornya bisa saja negara, bisa saja non-negara. Aktornya harus berhubungan satu sama lain. Dan hubungannya bisa saja seperti yang teman-teman bilang tadi, hubungan yang sifatnya positif, kerjasama, menyelesaikan masalah, berhubungan secara diplomatik, dan sebagainya. Atau hubungan yang lainnya yang sifatnya negatif, berantem, perang, konflik, dan sebagainya. Konflik itu termasuk hubungan juga. Dan HI memfokuskan diri kepada hal tersebut juga. Jadi studi tentang perang jadi studi HI. Ya. Dan aktor-aktornya tadi lintas batas negara, cross boundaries. Selama dia cross boundaries itu internasional. Tapi kalau misalnya dia tidak cross boundaries, tidak internasional. Lalu kalau nggak ada aktivitas, nggak ada aktornya, bukan isu, bisa dibedakan yang mana yang kemudian isu HI atau bukan. Seenggaknya 4 tadi kemudian jadi kendali Anda sebagai indikator. Oke, ini sesuatu yang disebut sebagai HI, ini sesuatu yang bukan HI. Lalu kemudian ini pola hubungan adalah hubungan internasional. 1, aktornya, lalu kemudian sifat hubungannya, dan isunya. Aktor dalam HI
Kalau dulu, tadi saya udah jelasin juga sedikit, dulu cuman negara. Yang kemudian level di bawahnya juga bisa berhubungan satu sama lain, yaitu pemerintah. Sedangkan sekarang kemudian ada aktor baru yang kemudian juga mencuat, yaitu individu atau kelompok subnasional yang ada di negara masing-masing. Termasuk mungkin Anda juga bisa jadi aktor HI ketika misalnya mungkin saja mewakili negara Indonesia, kemudian ketemu dengan pihak lain di luar sana dan sebagainya. Jadi aktornya bisa saja negara atau pemerintah atau individu atau kelompok di dalam sebuah negara. Individu atau kelompok bisa ya individu seperti Anda. Kalau kelompok bisa saja dalam artian kayak multinational corporation atau corporation sendiri perusahaan misalnya atau NGO non governmental organization atau ya aktor-aktor yang lainnya yang kemudian bisa bermain, termasuk aktor yang negatif kayak misalnya transnational organized crime kayak kartel narkotik misalnya atau kelompok perompak atau yang dagang counterfeit goods dan sebagainya. Sifat hubungan dalam HI seenggaknya kalau dari dulu biasanya disebut sebagai international atau interstate relations, hubungan antar negara. Yang kalau sekarang terkadang kemudian ada yang lebih spesifik lagi yaitu intergovernmental. Di mana yang mewakili negaranya adalah birokrasi pemerintahan. Misalnya kementerian tertentu mewakili pemerintah dan sebagainya. Kalau interstate, contohnya bisa saja nggak terbatas kepada instansi pemerintah. Bisa kayak misalnya paling gampang kayak tim nasional Indonesia main bola dengan tim nasional Malaysia. Dia bukan instansi pemerintahan, tapi kemudian berhubungan dengan pihak lain di luar sana. Itu bisa dibilang levelnya adalah interstate yang masih levelnya lebih broad daripada intergovernment. Atau ketika hubungannya melibatkan aktor non-negara, itu disebutnya biasanya sebagai transnational relations, hubungan yang sifatnya transnasional. Jadi misalnya MNCA atau perusahaan di Indonesia kayak misalnya Gojek kerjasama dengan Grab perusahaan di Malaysia, itu transnational relations. Atau Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan kerjasama dengan misalnya TU Dortmund di Jerman, itu transnational relations. Hubungan antara aktor non-negara dengan aktor non-negara lainnya. Lalu kemudian terkait dengan isu HI itu ada dua macam. Isu yang sifatnya tradisional dan isu yang sifatnya non-tradisional. Isu tradisional itu apa? Isu yang dari dulu, dari sejak HI muncul sampai sekarang masih ada. Berarti ini adalah isu yang terkait dengan hubungan antara aktor tradisional dalam HI, yaitu aktor negara. Jadi bisa saja hubungan politik antar negara, hubungan ekonomi antar negara, dan sebagainya. Itu yang kemudian bisa dibilang sebagai isu tradisional. Sedangkan isu non-tradisional adalah isu-isu yang baru mengemuka saat-saat ini, atau isu-isu baru yang kemudian menjadi isu dalam hubungan internasional. Contoh misalnya, dari dulu itu masalah terorisme sudah ada. Tapi terorisme dianggap sebagai masalah domestik dan dianggap sebagai cuma sebatas tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok tertentu di dalam negara tertentu. Tapi kemudian pasca Perang Dingin atau malah setelah 9/11 misalnya, hal ini mencuat dan malah fenomenanya bisa dibilang sifatnya lintas batas negara dan mengancam keamanan negara. Sehingga itu jadi fokus pada waktu itu. Ketika itu jadi fokus dan jadi kajian dalam hubungan internasional, tapi ini sesuatu yang baru, melibatkan aktor non-negara, aktor non-tradisional dalam HI, dianggap sebagai isu non-tradisional. Jadi kalau dulu bisa dibilang bukan isu HI, sekarang jadi isu HI dan itu dikategorikan sebagai non-traditional issue. Contoh lainnya misalnya terkait dengan global warming. Global warming dari dulu sudah ada. Itu cuma masalah lingkungan saja secara domestik. Ya, intinya cuma seperti itu. Tapi semakin ke sini semakin kerasa dan kalau dulu ada anggapan global warming itu cuma mitos, ternyata sekarang kejadian.
Tadi teman Anda bilang ada countdown terkait dengan bumi kita akan bertahan sampai berapa tahun dan sebagainya. Ya, global warming menjadi isu yang mengemuka saat ini dan itu bisa dikatakan sebagai isu baru, isu yang sifatnya non-tradisional. Itu terkait dengan pola hubungan internasional, aktor, sifat hubungan, dan juga kemudian isunya. Kemudian sifat hubungan internasional seperti apa? Enggaknya 3 ini. Kutub besarnya adalah antara cooperation, lalu kemudian dengan konflik yang ada di sini. Di satu sisi ada kerjasama yang sifatnya positif, tapi HI nggak cuma ngomongin kerjasama. Jadi tadi kelompok-kelompok tadi, makanya saya sebut sebagai terlalu positif, terlalu optimis, karena tadi room 10 bilangnya adalah menyelesaikan konflik, room 1 menjalin hubungan diplomatik sehingga ada win-win solution, lalu kemudian kompromi, kepentingan bersama dan sebagainya. Enggak, malah boleh kok. Misalnya saya berhubungan dengan pihak lain supaya saya yang win dan mereka yang lose. Kenapa enggak? Orang realis malah cara berpikirnya seperti itu. Nggak ada yang sifatnya win-win solution, yang ada dalam hubungan internasional itu sifatnya adalah zero sum game. Zero sum game itu kalau saya menang, Anda kalah. Kalau saya dapat, Anda kehilangan. Nggak ada yang kemudian saya menang, Anda menang. Nggak ada. Atau saya kalah, kemudian Anda kalah. Nggak ada. Sifatnya adalah saya dapat, Anda nggak dapat. Saya menang, Anda kalah. Seperti itu. Jadi bisa saja yang sifatnya negatif, yaitu konflik. Atau tadi room 5 juga bilang tentang hubungan antara negara dan negara, tapi yang lebih positif juga. Nggak, negatif pun juga bisa yang sifatnya konflik. Yang kerjasama ini sudah banyak contohnya. Konflik sudah cukup banyak. Tapi kemudian ada juga yang di tingkatan abu-abu, mereka konflik iya, tapi kemudian kerjasama iya. Biasanya disebut sebagai atau dikategorikan sebagai kompetisi. US dengan China, kalau tadi ada yang angkat tentang hal tersebut juga, mungkin levelnya ada di sini. Kompetisi. Kenapa? Karena mereka masih ada kerjasama di antara mereka. Tapi mereka saling bersaing satu sama lain. Level konfliknya juga ada. Tapi mereka nggak pure konflik, kemudian nggak pure kerjasama. Sehingga kita bisa kategorikan sebagai competitions di antara mereka. Ini slide berikutnya adalah slide terkait dengan apa ya? Potensi kerjaan Anda setelah lulus dari HI. Kalau nggak salah minggu lalu saya pernah sedikit bahas, lalu kemudian saya coba jelaskan di hari ini. Ini beberapa potensi, tapi tidak terbatas kepada ini saja ya, tapi ini beberapa yang kemudian mungkin bisa menginspirasi Anda. Pekerjaan pertama, bekerja di government, di pemerintahan dan diplomasi. Bisa saja di PBB, Anda bekerja, lalu kemudian bisa saja di Kementerian Luar Negeri, karena memang itu kementerian yang paling utama ngurusin diplomasi, atau kementerian lainnya, misalnya ada kok kementerian-kementerian lainnya yang ngurusin juga hubungan luar negeri, misalnya Bappenas, misalnya Kementerian Keuangan, atau Kementerian Pertahanan, atau Hukum dan HAM juga ngurusin tentang hubungan luar negeri. Banyak kementerian-kementerian lain yang kemudian ngurusin hubungan luar negeri. Atau nggak salah juga kemudian Anda kerja di pemerintahan daerah, kayak Pemprov atau Pemkot, karena mereka juga punya hubungan luar negeri dengan pihak-pihak lain. Jadi ini bisa saja. Atau other IGOs, intergovernmental organization, kayak misalnya yang ada kantornya di Indonesia, itu contohnya adalah ASEAN. Anda bisa kerja di sana juga. Atau bisa kerja di, katanya IORA membuka juga kantor pusatnya di Indonesia. Anda bisa juga kerja di sana. Benefit and cost untuk terkait dengan pekerjaan ini adalah satu, kerja di pemerintah itu organisasinya hierarki. Hierarki dalam artian apa yang disuruh oleh atasan Anda itu kemudian Anda harus lakukan. Jadi mirip-mirip kayak tentara, di mana kemudian perintahnya A, oke, itu yang kemudian Anda lakukan. Lalu kemudian highly regulated working environment, lingkungannya sangat bisa dibilang aturannya cukup ketat lah, bisa dibilang seperti itu. Dan aturannya bisa saja dari undang-undang sampai kemudian keputusan menteri, permen dan sebagainya.
Lalu enaknya, ini kalau saya tanya ke teman-teman yang kerja di Kemlu atau di kementerian-kementerian lain, apa sih enaknya jadi PNS misalnya? Jawaban mereka adalah kita bisa bikin kebijakan, di mana kebijakan tadi menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ada orang-orang yang kemudian cukup senang bermain dengan hal tersebut, di mana mereka ngerasa punya power juga terkait dengan hal tersebut. Lalu di bidang diplomasi, yang pasti Anda akan banyak traveling, lalu kemudian bisa saja living abroad. Termasuk kalau Anda kerja di Kemenlu, pasti bakal kerja di luar, bakal diposting di luar. Dan posting negara yang dimiliki oleh Indonesia di luar sana itu kalau nggak salah 110 negara, 120 negara kita punya kantor perwakilan. Jadi Indonesia itu mirip dengan negara great power sebenarnya. Di mana perwakilan kita di luar sana cukup banyak. Atau kalau misalnya postingnya di organisasi-organisasi internasional, kita jadi anggota organisasi internasional juga salah satu yang terbanyak juga. Kalau nggak salah ada 200 lebih organisasi dan forum internasional di mana Indonesia tercatat jadi anggota. Jadi ya kerja di bidang ini cukup menarik juga dan kesempatannya cukup luas. Skills to hone untuk job in government and policy, satu, foreign language. Bahasa asing. Bahasa asing nggak cukup cuman bahasa Inggris, tapi bahasa yang lainnya. Silakan Anda belajar bahasa yang lainnya. Dan itu bakal jadi nilai tambah buat Anda. Kenapa? Tadi seperti saya bilang, Indonesia punya banyak perwakilan di luar sana, dan pasti ada bahasa negara tersebut yang kemudian harus dibutuhkan untuk Anda tahu. Jadi kalau Anda memiliki kemampuan bahasa tertentu, itu akan jadi nilai tambah buat Anda. Dan ketika belajar bahasa asing, jangan kemudian belajar bahasa asingnya cuma karena kesenangan. Kalau memang targetnya untuk masuk Kemlu. Tapi belajar bahasa asing yang banyak digunakan di negara-negara lain. Contoh misalnya, jangan belajar bahasa Jepang. Bukan saya kemudian nggak bolehin bahasa Jepang, karena cuma satu negara yang pakai bahasa Jepang di dunia, yaitu Jepang doang. Negara-negara lain nggak ada yang pakai bahasa Jepang. Atau Anda senang dengan drama Korea dan sebagainya, cukup familiar dengan bahasa itu, kemudian Anda belajar bahasa Korea. Cuman 2 negara di dunia yang pakai bahasa Korea, Korea Selatan atau Korea Utara. Dan kita punya perwakilan di kedua negara tersebut. Di Korea Utara ada, di Korea Selatan ada. Kalau dapatnya Korea Selatan sih enak, tapi kalau dapat Korea Utara, terancam tiap hari dan sebagainya. Itu belajarlah bahasa-bahasa asing yang banyak dipakai, kayak misalnya bahasa Spanyol kalau Anda mau ditempatkan di negara-negara Amerika Latin, atau kalau Anda mau ditempatkan di Afrika misalnya, banyak negara-negara di sana memakai bahasa Prancis misalnya, atau di Amerika Latin Portugis. Atau malah ada juga kita punya banyak perwakilan di negara-negara ex-Soviet. Belajarlah bahasa Rusia. Dan Indonesia butuh kok diplomat-diplomat yang punya kemampuan bahasa Rusia. Karena kita punya perwakilan cukup banyak di negara-negara yang berbahasa Rusia. Atau kalau mau di Timur Tengah berbahasa Arab misalnya, atau berbahasa Parsi, Persia, bisa juga. Lalu kemudian skill berikutnya adalah strong analytical and writing capabilities atau abilities, nulis dan menganalisis, karena semua apa yang akan Anda lakukan pasti akan dituliskan laporannya. Lalu kemudian sedikit juga buat Anda, you may not deal with IR issues ketika bekerja di sini, mungkin bisa saja hal-hal yang sifatnya clerical yang kemudian Anda akan lakukan. Administratif bisa saja. Contoh misalnya ada salah satu teman saya, lulus S2 di UI, lalu kemudian setelah itu dia masuk Kementerian Luar Negeri, dia orangnya sangat high politics minded, lalu ditempatkan di Uni Emirat Arab, dan ketika dia ditempatkan di sana kerjaannya apa? Bukan lagi ngomongin tentang perang dan sebagainya, enggak, tapi dia ngurusin tentang TKI dan visa-visa buat TKI Indonesia di sana. Jadi nggak deal dengan IR issues yang spesifik. Tapi it's okay. Itu job in government. Berikutnya job in business. Bisa di MNC, bisa banking, dan sebagainya. Benefit and cost-nya
payment-nya sangat substansial, apalagi kemudian kalau Anda yang jadi entrepreneur, bikin perusahaan sendiri dan sebagainya, karena katanya dengan Anda berdagang, berbisnis, itu pintu rezeki yang kebuka jauh lebih banyak daripada Anda menjadi pegawai. Ada yang bilang seperti itu. Kerja di bidang ini, Anda akan punya global network, lalu kemudian extensive job hours, dalam artian nggak ada jam kerjanya. Ada yang senang dengan hal tersebut, ada yang nggak senang dengan hal tersebut. Skills to hone, economics yang pasti, karena Anda bicara tentang bisnis, lalu kemudian komunikasi dan kemampuan untuk adaptif, untuk memahami foreign culture. Dalam artian misalnya Anda mau bikin barang X tadi mungkin belum tentu juga loh laku di negara Y, padahal di negara yang lain kemudian laku. Karena tadi culture-nya yang kemudian berbeda-beda. Itu hal-hal yang kemudian harus Anda kuasai, bisa dibilang seperti itu. Yang berikutnya, non-governmental organization, NGO. Bisa saja NGO lokal, bisa saja NGO internasional. Benefit and cost-nya, kerja di NGO itu biasanya issue-based network. Punya jaringan yang sifatnya terkait dengan isu. Orang-orang yang ngomongin tentang isu sosial, ya isu sosial aja. Ada yang bicara tentang isu lingkungan, ya ngomongin tentang lingkungan saja. Ada yang isu HAM saja, dan sebagainya. Isu pendidikan saja. Ketika kerja di NGO, karena NGO itu biasanya bekerja untuk mengempower society, menguatkan masyarakat, ada psychological satisfaction ketika kemudian kerjaan Anda ada hasilnya. Contoh misalnya salah satu kakak kelas Anda ada yang jadi pengajar di Indonesia Mengajar. Dan dia ya pernah cerita sama saya kalau misalnya ya cukup melegakan lah katanya kerjaan saya, di mana ketika dia datang ke sebuah wilayah di pelosok sana, di masyarakat di wilayah tersebut belum tersentuh dengan pendidikan, nggak ngerti baca tulis, nggak bisa ngitung. Lalu kemudian tim mereka ada di sana selama 6 bulan, seenggaknya mereka bisa baca tulis, lalu kemudian menghitung. Dan ngerti juga, oh ada ya yang namanya kontrak. Kalau jual beli itu pakai kontrak dan sebagainya. Sehingga mereka nggak ditipu lagi. Dan itu jadi psychological satisfaction sendiri bagi mereka. Karena ya tadi, pekerjaannya ini socially related job. Berhubungan dengan hal yang sifatnya sosial. NGO itu non-profit organization. Mereka nggak cari untung, bisa dibilang seperti itu. Tapi bukan berarti bayaran buat Anda-nya nggak substansial. Anda tetap dibayar, dan bukan cuma pekerjaan sosial saja. Anda dibayar untuk pekerjaan sosial Anda. Skills to hone-nya project managing. Anda harus bisa manage project, karena biasanya kalau NGO tadi dapat dananya dari project-project. Lalu start voluntarily. Mulailah dengan cara Anda volunteer di NGO tertentu. Kalau mau masuk ke NGO. Sekali Anda masuk ke network mereka, lalu kemudian mereka punya project, Anda bakal diikutkan lagi. Kalau ada orang asing ikutan masuk dalam dalam project tertentu, kemudian mereka akan tanya ini siapa ya, dan sebagainya. Jadi masuk dulu ke lingkaran mereka, lalu kemudian Anda bakal bisa berevolusi lah di dalam lingkaran-lingkaran tersebut. Dan kerjaannya juga biasanya adalah networking. Karena NGO pada dasarnya saling ngebantu satu sama lain, karena mereka punya misi-misi sosial tertentu. Itu di NGO. Lalu kemudian international media, bisa saja lokal, bisa saja international media. Benefit and cost-nya, karena Anda bekerja di media, unlimited job hour. Jam kerja Anda unlimited. Selama ada berita, kemudian Anda harus tulis. Atau malah bahkan, ya ini ada kakak kelas Anda lagi juga, dia dari bekerja di TV One, lalu kemudian kerjaannya tiap hari itu ngemping di depan gedung KPK. Kenapa? Karena nungguin siapa tahu ada yang TOT dan sebagainya. Jadi sampai tengah malam begadang di depan gedung KPK, dan banyak wartawan yang lain yang mengerjakan hal tersebut. Karena berita kita nggak pernah tahu kapan akan datang. Lot of travel, ya travel kemana-mana, tapi malah kadang-kadang banyaknya ke daerah-daerah yang berbahaya. Karena semakin berbahaya dan semakin menantang daerahnya, kemudian Anda bisa memberitakan terkait dengan hal tersebut, nilai Anda akan semakin tinggi.
Dan ada deadline constraint. Kalau dulu orang-orang yang medianya media cetak, pokoknya hari itu sampai jam 11 malam harus masuk tulisan. Karena lewat dari jam 11 malam berarti akan dimuat di koran hari berikutnya. Kalau masuk ke koran hari berikutnya, bisa dibilang beritanya udah basi. Kayak gitu. Sekarang malah deadline constraint-nya kalau hitungannya adalah real time. Anda harus duluan ada kejadian tertentu harus Anda beritakan karena orang bakal mencari. Kalau Anda sudah ada pihak lain yang beritakan terlebih dahulu, orang udah cukup jelas dengan beritanya, orang nggak bakal baca lagi berita-berita yang lainnya. Skills to hone untuk media, jurnalistik, analytic capability, lalu kemudian networking. Networking ini penting kenapa? Ada yang membedakan antara jurnalis yang punya networking bagus sama yang enggak. Jurnalis yang enggak punya networking biasanya dapat berita itu cuma dari press conference. Tapi kalau yang punya networking dia bisa dapat informasi dari orang dalam, bisa dibilang seperti itu. Atau biasanya disebut sebagai informasi yang sifatnya A1. Itu di media, lalu kemudian terakhir siapa tahu dari teman-teman yang ada di sini ada yang pengen jadi dosen atau peneliti dan sebagainya di bidang yang sifatnya terkait dengan akademik. Bisa kerja di universitas, di think tank atau research center. Benefit and cost-nya ini ada intellectual freedom, Anda bisa bebas secara intelektual. Hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Anda juga dan saya bisa juga mengkritik pemerintah, mengiyakan pemerintah dan sebagainya. Atau jelek-jelekin Trump, Kim Jong-un dan sebagainya seperti yang kita lakukan dari tadi. Teaching and research itu biasanya dilakukan, lalu kemudian bisa traveling, bisa ketika Anda bikin riset lalu kemudian melakukan field work. Selain itu, bisa juga traveling ketika misalnya Anda punya riset tertentu ingin dipublikasikan. Anda ikutan seminar internasional di luar sana. Dan ngomongin tentang riset Anda, sekalian jalan-jalan. Skills to hone-nya, theoretical skills, lalu kemudian advanced educational degree, seenggaknya S2 untuk jadi dosen di Indonesia, lalu kemudian writing ability dan teaching capability, kemampuan Anda menulis dan kemudian kemampuan Anda untuk transfer knowledge Anda kepada orang lain dengan mengajar. Ini terima kasih atas atensi teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas-tugas Anda. Salam sehat semua. Selamat sore.